kedepannya gitu. Oh gitu, jadi boleh saya jelaskan lagi. Jadi di sini proses konseling hari ini tugas saya itu membantu Mbak Fani sebagai konselor, saya sebagai konselor membantu Mbak Fani, bukan itu saya tadi lebih ke mengarahkan Mbak Fani untuk memutuskan bagaimana penyelesaian Mbak Fani terhadap masalah yang dialami Mbak Fani. Lalu dalam konseling kita ini ada batas waktunya. Jadi satu pertemuan itu ada 15 menit, ada 30 menit, ada 45 menit. Nah mungkin ini kan masih baru pertemuan kita. Mungkin kalau 15 menit, apa Mbak Fani setuju? Oke, kalau gitu kita hari ini diskusi konseling kita hari ini selama 15 menit ya. Kalau semisal diskusi kita hari ini lebih dari 15 menit, mungkin kita bisa melanjutkannya di pertemuan selanjutnya. Nanti saya jadwalkan pertemuan kita di hari kedua, di pertemuan kedua, dan mengikuti jadwal Mbak Fani. Lalu terkait kedatangan Mbak Fani sendiri hari ini, apa ada yang ingin Mbak Fani sampaikan dengan saya atau ada yang mau diceritakan? Ya, sini saya itu ada sedikit kendala terkait kayak penundaan untuk mengerjakan tugas seperti itu. Penundaan tugas itu yang seperti apa ya? Ya, kayak kan saya itu di rumah kayak tadi ada usaha kecil-kecilan, terus saya juga kan sambil kuliah, jadi waktunya itu kayak nggak bisa terbagi gitu antara nanti mengerjakan tugas atau jualan gitu, jadi tugasnya itu sering numpuk-numpuk gitu. Jadi kayak udah capek gitu ya, satu harian setelah kuliah langsung buka dagangan gitu ya. Berarti dagangannya itu Fani dari siang ke sore atau sore ke malam ya? Dari siang ke malam, kebetulan saya itu bukanya kalau sehabis kuliah atau sepulang kuliah. Oh gitu. Lalu kan tadi Mbak Fani kan menjelaskan kalau setelah kuliah langsung buka dagangan. Jadi nggak sempat ini ngerjain tugas kan ya? Iya. Menumpuk terus. Lalu selama menumpuk tugas itu Mbak Fani ngerasa nggak kalau apa ya, nggak pengen menambah tugas lagi tapi kok capek gitu, pernah ada nggak? Sering gitu. Apa Mbak Fani dalam Mbak Fani sendiri ada keinginan untuk merubah rasa itu? Ya sebenarnya sih ada, cuma ya kalau dirasa-rasa ya capek banget gitu, pulang kuliah terus buka jualan terus nanti sampai malam, ya malamnya itu sudah capek pengen tidur, tapi ya sebenarnya pengen gitu gimana caranya lupa gitu. Pernah ini nggak upaya Mbak Christine sendiri, Mbak Fani sendiri untuk merubah perilaku menunda ini, pernah nyoba nggak kayak kan pasti menunda-nunda itu kan antara Mbak Fani ngerjain deadline atau H-1 gitu kan, biasanya mahasiswa gitu ya. Seperti yang contoh yang saya sebutkan, apa selama Mbak Fani ini menunda tugas itu ada upaya atau Mbak Fani ini sampai terlambat mengerjakan tugas gitu, apa pernah? Ya sebenarnya sih ada upaya untuk
Mbak bisa jelaskan nggak kapan ini Mbak Fani merasa bisa ceritakan sejak kapan Mbak Fani ini sudah mulai menunda tugas gitu? Sejak kapan? Ya sejak sekitaran 1 tahun terakhir ini, ya sejak jualan itu jadi kayak waktu itu terasa kayak sedikit banget gitu buat kerja, buat kuliah, buat ngerjain tugas itu jadi kayak bingung gitu kalau bagi waktunya. 1 tahun yang lalu berarti semester 3 nih. Ya sekitar semester 3. Semester 3 itu Mbak Fani baru buka usahanya. Iya. Dia lagi senang-senangnya Iya. berjualan, jadi sampai lupa Iya. lupa waktu gitu ya. Kalau gitu Mbak Fani sendiri kan tadi udah jelasin upayanya, cuma kehalang waktu karena lupa waktunya gitu kan. Ada ini nggak, terpikirkan nggak strategi atau cara buat ngerjain tugasnya tuh tepat waktu? Maksudnya ngerjain tugasnya itu 1 hari itu aja gitu loh, biar kan tadi Mbak Fani merasa kayak kalau menunda tugas itu merasa terbebani pikirannya, capek karena udah sambil jualan juga gitu kan. Ada strategi atau cara yang terpikirkan gitu? Ya upaya satu-satunya ya kan saya tuh 1 minggu itu ya nggak jualan, terus ada liburnya 1 hari, jadi ya mungkin itu buat ngerjain tugas-tugas itu. Tapi kalau ini hari liburnya itu di hari apa ya Kak? Kebetulan hari liburnya itu di hari Jumat. Di hari Jumat. Kalau semisal si dosen Mbak Fani ini ngasih tugasnya waktu mepet deadline-nya hari Jumat, gimana Mbak Fani ngerjainnya? Ya kalau sela-sela jualan itu bisa ngerjain, kayak kan jualan tuh ya nggak ada pembeli terus gitu kan, nggak kadang kan kalau waktunya azan gitu kan cuma pasti ada kayak sela-selanya gitu, jadi ya itu untuk ngerjain tugas sedikit-sedikit gitu. Berarti dari penjelasan Mbak Fani yang jelaskan barusan, saya nangkepnya Mbak Fani ini sudah terpikirkan gimana ya, cuma belum terlaksana gitu Iya. kan ya. Udah nyoba ini nggak, daftar prioritas, sudah pernah tahu? Jadi daftar prioritas ini seperti Mbak Fani menjadwalkan apa saja yang harus Mbak Fani prioritaskan antara kerja sama kuliah Mbak Fani. Kuliah Mbak Fani seperti Mbak Fani kuliahnya jam berapa? Kayaknya sih nggak tentu, kadang itu ya pagi, kadang ya maksudnya siang, tapi pulangnya itu pasti tetap sore. Berarti kita ambil jam 9 aja ya. Iya. Pagi, jam 9 pagi sampai mungkin jam 2, jam 3 gitu. Iya. Terus buka jam ininya jam berapa? Bukanya ya jam 3:30-an tuh. Jam 3:30. Kalau menurut ini daftar prioritas Mbak Fani ini harus memilih. Mbak Fani lebih memprioritaskan mana dulu, kuliah apa kerja? Kalau misal dapat jadwal kuliahnya jam segitu, pasti kan Mbak Fani 1 minggu dari Senin sampai Jumat itu kan nggak pasti ada yang cuma sampai jam 1 gitu. Pasti nggak full sampai jam 3 kan? Iya. Itu gimana Mbak Fani membagi waktunya? Maksud saya
ya itu kan nggak mungkin sih.